Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mu'izzal mujahidin, nasiral mu'minin, wa mudillit taghatil mutajabbirin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mujahidis syahid, wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada jihad ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah yang memuliakan orang-orang yang berjuang, menolong orang-orang yang beriman, dan menghinakan para tiran yang sewenang-wenang. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi yang berjihad dan syahid, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kepada siapa yang berjuang di jalan beliau hingga hari pembalasan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian musalla al-falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan jamaah kita pada malam hari ini, sepertinya kita mengalami kemajuan, betul tidak? Baru malam keberapa ini kira-kira? 10 atau 11 ya? Sepertinya jamaah kita tinggal pemain inti aja nih. Coba perhatikan lagi dari segi usia yang hadir saat ini, lebih mendominasi yang tua atau yang muda kira-kira? Yang jadi pertanyaan saya adalah, kemanakah jamaah usia remaja kita? Selama ini saya memperhatikan agak jarang usia remaja yang mengisi mushola kita. Padahal tempat kita ini sudah difasilitasi full AC, kipas kenceng, ada wifi juga. Bahkan untuk tempat singgah pun nyaman. Makanya tidak heran kalau waktu siang saya perhatikan banyak para pedagang atau driver yang suka mampir ke tempat kita. Saran saya, kita siapkan ya, setelah Ramadan ini kita bisa siapkan dispenser ataupun air mineral ya untuk para orang-orang yang mampir ke tempat kita, agar mereka bisa lebih nyaman ketika beristirahat di sini sambil beribadah. Jika takut hilang, kita punya fasilitas keamanan yaitu berupa CCTV yang aktif. Saya mohon agar CCTV selalu aktif, jangan hanya menunggu event tertentu atau menunggu berita kehilangan ya. Bapak Ibu sekalian, keamanan dan kenyamanan ini penting karena tantangan di sini sangat berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai kondisi zaman yang penuh fitnah. Akan datang pada kalian semua suatu zaman di mana seorang laki-laki akan dihadapkan pada pilihan antara kondisi ketidakmampuan dan kemaksiatan di mana-mana. Barang siapa yang mendapatkan zaman tersebut, maka hendaknya dia memilih sebagai pihak yang tertekan daripada harus melakukan tindakan kemaksiatan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini adalah peringatan. Jika mushola kita tidak nyaman atau tidak aman, maka anak muda lebih mudah lari ke tempat yang penuh dengan kemaksiatan. Kita ingin anak-anak muda menjadi hatinya terpaut pada masjid, khususnya mushola kita gitu. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah. Yang keempat, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. Selanjutnya, 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan cantik, akan tetapi dia menolak dan berkata, inni akhafullah, atau sesungguhnya aku takut kepada Allah. Selanjutnya, dan seseorang yang bersedekah karena sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2 hadis ini saling berkaitan. Hadis pertama menunjukkan betapa sempitnya pilihan di akhir zaman sebagai korban keadaan atau terjebak kemaksiatan. Maka hadis kedua ini memberikan solusinya. Jadilah pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan hatinya bergantung pada masjid. Saya sebagai pemuda yang insya Allah selalu aktif dan hadir jika memiliki waktu senggang di musola, insya Allah saya ingin mengajak para jamaah khususnya bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda sekalian, jika memiliki waktu kosong, marilah kita berjamaah di sini. Untuk adik-adik silakan datang kapanpun ke sini. Meskipun mungkin tujuannya yang pertama adalah menumpang wifi gitu ya. Jika kita mendengar azan, bolehlah langsung mengambil air wudhu dan sholat berjamaah.
Jangan hanya fokus pada HP atau pura-pura tidak mendengar lalu kabur pulang. Mari kita hidupkan suasana ibadah di sini. Khusus orang tua yang memiliki anak sudah balik, terutama laki-laki, mohon untuk lebih memperhatikan kembali perihal ibadahnya. Mohon bimbing anak-anak kita. Bagaimanapun mereka adalah calon imam untuk keluarganya nanti. Sudah semestinya mereka diajarkan beribadah, khususnya sholat 5 waktu. Kita harus waspada, karena zaman saat ini banyak anak muda yang cerdas dalam urusan dunia, namun bodoh dalam akhiratnya. Ingatlah, generasi emas Indonesia dimulai dari anak-anak yang taat menjalankan ibadah sholat 5 waktu secara tepat waktu. Dan sebagai penutup, kurang lebih, mari kita jaga keamanan dan kenyamanan musola kita. Bukan hanya untuk fasilitas fisik saja, tapi sebagai investasi untuk menyelamatkan generasi anak-anak muda kita di sini dari fitnah akhir zaman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.